Viral punya anak 12 atau 13 anak nggak sekolah. 13 anak nggak sekolah. Tapi Ini biangnya. inilah biangnya, ini bapaknya. Jadi kalau lagi nggak ada makanan suruh minum aja gitu. Baru 3. Tour leader. Baru 3 anak. 3 ya, 3 anak. Yang pertama, kedua, ketiga berarti. Sudah berapa negara mereka? Sekitar 20-an negara mereka sudah. 20 negara tiap anak ya. Assalamualaikum Sobat Kami Guru. Tahukah Sobat, ternyata tidak hanya keluarga Ibu Geni dan Pak Halilintar saja, atau yang kita kenal dengan Gen Halilintar, yang punya banyak anak namun sekaligus kerap berkeliling dunia, juga menerapkan pendidikan homeschooling di rumah. Inilah keluarga Pak Ceryatna dan Ibu Farida. Pak Ceryatna atau yang lebih akrab disebut Pak Ceri ini adalah salah satu pelopor wisata halal di Indonesia, guys. Yes, wisata halal dalam dan luar negeri, yang tentunya kini menjadi solusi bagi muslim millennials yang kini kerap traveling keliling dunia, di mana selama berwisata mereka memerlukan jaminan makanan halal untuk dikonsumsi. Kebetulan di akhir tahun 2019 lalu, sebelum virus corona merundung dunia, saya sempat menjadi salah satu tour leader di negara Turki, di travel yang Pak Ceri pimpin ini. Perjalanan saya ke Turki dan juga sejarah bangsa Turki akan ada di video lain di fanpage ini. Jadi jangan lupa guys, fanpage-nya di like dan di follow ya. Dalam perbincangan kali ini, kita akan dengarkan langsung sharing dari Pak Ceri dan Ibu Farida tentang bagaimana mereka mendidik 10 orang anak, baik di rumah maupun di tempat bisnis mereka. Lalu dapatkan juga insight bagaimana bisnis pariwisata di kala virus corona mewabah di seluruh dunia. Saya Rahmawan Puskawijaya, yuk kita simak aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ceryatna dan Ibu Farida, ya luar biasa. Ini mungkin udah ada beberapa orang yang ngeh nih ya, langsung ya, pernah viral juga di detik.com, di beberapa media cetak dan digital. Viral punya anak 12 atau 13 anak nggak sekolah. 13 anak nggak sekolah. Ini biangnya. Inilah biangnya, ini bapaknya. Luar biasa. Tadi saya sudah kasih lihat ya interiornya, kantor. Jadi saya sekarang berada di kantornya Pak Ceryatna. Pak Ceryatna ini punya usaha namanya Ceria Halal Holiday. Jadi salah satu pelopor ya dalam industri halal travel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satu ya. Tapi omelin kita kalau ngaku sendirian. Padahal mah rame-rame. Rame-rame ya. Iya. Dan juga Pak Ceryatna beberapa kali hadir di Oki sebagai apa itu kemarin? Yang Di acara Oki ya, di iya. untuk MPR. Iya. Speaker lah kita di situ. Ada 60 lebih negara utusan yang hadir. Oke. Jadi pembicara internasional. Pembicara internasional pakai bahasa apa, Pak? Bahasa Indonesia. Pakai bahasa ada translatornya. Oh, ada translatornya. Mantap. Bapak Ceryatna ini juga sudah 2 kali melahirkan buku. Bukunya Selain apa ya? anak berarti buku gitu. Iya, berarti produktif Saya juga ya. ngelahirin anak, dia ngelahirin buku. Ya, buku Yang pertama, Laris Manis Bisnis Wisata Halal. Laris Manis Bisnis Wisata Halal Iya. ya. Nah, itu penerbitnya GIP. Kemudian Keluarga Traveler. Keluarga Traveler. Iya, Yang Keluarga kedua, Traveler. yang jilidnya kuning itu ya. Mestinya nanti kita kasih lihat deh. Satu. Boleh. Ada kok bukunya. Bukunya iya. Gimana itu menceritakan apa sih sebenarnya? Ya, tentang kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Perjalanan hidup juga. Keluarga, kehidupan Tentang keluarga, kita. respon dari karyawan, orang-orang terdekat, seperti itu. Jadi banyak hal yang unik dan itu saya sharing di buku itu terkait perjalanan kita dari nol sampai ada Ya. sesuatu. Karyawan-karyawan juga cerita di situ ya. Cerita di situ apa adanya. Luar biasa. Iya, saya udah lihat juga sih sebetulnya. Tapi jarang banyak yang tahu. Jadi
di Indonesia ada satu fenomena keluarga yang anaknya banyak dan terkenal ya, yang kita udah sama-sama mafhum Gen Halilintar, tapi mungkin tidak banyak yang menyangka ini juga adalah keluarga dengan anak yang banyak, tapi mereka juga travel ke seluruh dunia gitu. Tadi saya diceritakan sudah berapa orang yang udah jadi travel guide? Baru 3 Tour leader, Baru 3 anak. 3 ya, Jadi, 3 anak yang pertama, kedua, ketiga berarti. Yang Sudah besar. berapa negara mereka? sekitar 20-an negara mereka sudah 20 negara tiap anak ya. Umur berapa aja itu? ada yang 15, 17, 17, ada 20 yang tahun. 19. Jadi kita yang punya anak 2, 3 udah kemana aja anaknya gitu ya. Ini yang anaknya udah 10. Yang bayi yang 2 tahun itu udah lebih dari 10 negara. Sudah lebih dari 10 negara. Iya. Mariam Mariam. namanya. Mariam kan karena saat itu masih nyusuin, jadi kita bawa-bawa naik. Luar biasa ya. Yang gede-gede udah 20 negara. Bapaknya Baru 42. 42 negara. Berapa kota? 400 kota. Jadi kira-kira tiap satu negara 10 kota rata-rata ya. Kurang lebih. Ya, rata-rata. Berarti ibu nggak jauh-jauh lah ya. Atau ibunya sering ditinggal di rumah? Sering berduaan kita, Sering sering berduaan. honeymoon. Honeymoonnya terus Makanya terus. banyak jadi. Iya. Honeymoon Itu terus. resepnya. Oh, Sering honeymoon jadi banyak. itu rahasianya ternyata ya. Itulah biar banyak anak. Jadi ini profilnya. Mungkin saya harus kasih lihat dari dekat ya. So, nah ya ini semuanya kalau dihitung 10 tadi saya udah ngitung sih. Jadi nggak usah dihitung ulang. Boleh hitung ulang, kadang pas cari update status juga. Coba Bu, Walaupun udah tahu. ceritain ringkas aja. Apa yang paling menarik dari anak-anak ini? Bagi kita berdua sih anak punya kelebihan masing-masing dan anak punya keunikan masing-masing. Jadi kita selalu bangga dengan 10 anak kita. Oke, Soalnya- saya harus info Saling dulu. melengkapi. Saya harus info dulu. Jadi dari 10 yang masih ada sebetulnya 13 semua ya. 3. Kalau melahirkannya saya udah 13 kali. Satu ada yang meninggal, yang 2 keguguran. Yang keguguran di nomor berapa aja saya nggak hafal. Oh. Di antara yang mana gitu, yang ada nih kan 10. Keguguran di antara yang mana aja saya udah lupa. Oh ya. Saya udah lupa deh. Masya Allah. Tapi kalau hamilnya sih udah 13 Tapi kali. kehilangan yang meninggal itu sedih kan? Oh sedih banget. Sedih banget. Kenapa saya mau banyak anak? Itu juga yang memotivasi. Saya merasa kehilangan, merasa bersalah gitu kan. Kenapa kok anak saya meninggal gitu? Ya akhirnya itu yang membuat saya walaupun kondisi susah apapun, sibuk dan sebagainya, saya tetap masih mau punya anak. Sampai sekarang pun saya masih mau punya anak. Masih Yang lagi terus katanya lagi lahiran jenazahnya Belum, lagi. belum. belum hamil isi lagi. lagi. Belum hamil lagi. Tapi masih Programnya mau. udah. Programnya udah ya. Kata orang kan kalau usia udah 40 tahun ke atas, usia rawan dan sebagainya. Ibu udah berapa? Saya sekarang 45. 45. 45. Tapi saya masih mau punya anak. Insya Allah Ibu Farida ini masuk ke kategori yang mudah-mudahan istiqomah ya, ahli surga. Amin. Karena sudah amin. sudah kehilangan 3 anak yang masih umur belia gitu ya. Ada dalilnya gitu bahwa Dalilnya ya. ada dalilnya. Pengen tahu jadinya. Makanya Jadi semangat nih. Masya Allah. makanya Surga yang malah terdorong untuk ini, untuk nambah terus. Dan saya nggak mau masuk surga sendiri. Iya. Masuk surganya sekeluarga. Oh, bareng-bareng. Jadi gimana suami juga masuk surga, anak-anak yang kita lahirin juga masuk surga. Masya Allah. Masya Allah, iya. Oke, gimana Ibu mewujudkan itu? Anak-anak ini kemarin diberitakan tidak sekolah, lalu gimana mereka mendapatkan pendidikan? Jadi apa yang membuat Ibu memutuskan anak-anak itu dididik di rumah gitu?
apa enggak tuh? Iya, saya khawatir pergaulan sih, pergaulan di luar. Kalau kita didik sendiri, saya tahu siapa guru anak saya, terus saya tahu temennya siapa. Kalau didik di luar, kita anterin anak ke sekolah selama misalkan dari jam 7 sampai jam 12 atau sampai jam 1, jam 2, kita nggak tahu apa yang anak itu lakukan. Ya. Ya ini versi kita. Versi kita. Tapi emang Bebas orang betul lain. sih ya. Orangnya, rumah adalah pendidikan terbaik buat anak. Jadi ada istilah rumah itu madrasah ya. Madrasah yang Sekolah awal. terbaik. Ya baik tidak nanti juga ada rumahku surgaku. Umum Madrasatul Ula. Ya, jadi ibu itu sekolah yang pertama kan, betul. Iya. Berarti Kalau ya, bukan teori aja nih, Bukan sudah teori, dipraktekin. kita kita praktekin di rumah. Mhm. Iya, termasuk apa nih yang saya nggak bisa. Kalau bisnis sih berjalan ya. Saya selalu dampingin Pak Cherry walaupun di rumah anak banyak. Ya. Saya berusaha mendelegasikan pendidikan anak-anak di rumah. Tapi yang tugas saya sebagai istri kan mentaati suami. Ya. Kalau suami saya suruh, yuk berangkat gitu kan ke kantor, ya udah dia berangkat ke kantor. Terus kalau rumah kan bisa didelegasiin. Berarti yang di rumah didelegasiin. Sama orang tua saya, sama adik saya, sama si baby sisternya. Atau anak yang tertua Anak yang tertua kan udah ke kantor. sudah ke kantor ya. Jadi biasanya kita 12 tahun ke atas itu kita ajak ke kantor. Kita 12 tahun ke atas. Kita kenalin pergaulan dengan orang di luar rumah. Iya ya. Saya kenalin dengan teman-teman bisnis saya kasih tahu. Jangan Ini berhadapan dengan orang yang lebih tua. napak Jadi, tilas. ya umur 15 tahun mereka pede lah rata-rata. Sudah Karena pede. 15 tahun udah jadi customer. Oh, duduk di depan. 14 Penerima tahun. tamu di kantor. Penerima tamu. Iya, Iya. sudah Ya. berhadapan. Ya tadi saya lihat itu di apa tuh ada front desk ya. Customer Resepsionis, service, resepsionis. resepsionis ya. Iya. Resepsionis, operator, mereka udah biasa ngejawab Telepon. telepon, udah biasa ngejawab WhatsApp dengan Ya, bahasa betul. sopan ya. Ini Ya, sebetulnya nih yang menarik nih ya. Jadi saya tuh selalu mencari apa ya formulasinya bagaimana untuk membesarkan anak sebagaimana Rasulullah itu yang sudah dipersiapkan oleh Allah bahkan dari kecil itu sudah punya tanggung jawab menggembala itu dari umur di bawah 10 tahun, ya kan? Ya. Kalau tadi ibu Jadi kita Luar memang negeri umur ngikutin. 12 tahun. Emang itu justru Iya, sebetulnya. Memang kita ngikutin sunnah Rasul. 12 tahun Sudah harus keliling. Sudah harus harus melihat dunia. dan ada tanggung jawabnya kan. Iya. Menggembala itu kan bukan sekedar Kan zaman dulu adanya ngebala, kalau sekarang kan nggak ada mau ngebala. Tapi apa, saya tiap pikir-pikir hari. Gembala ini gembala. Ya, Tamu-tamu. maksudnya- Tamu-tamu. Maksudnya bukan kambing, bentuk gembalanya model lain, yang lebih modern gitu. yang mau digembala sama anaknya Pak Cherry daftar ke sini ya. Ternyata banyak nabi yang waktu kecilnya itu gembala. Setelah dipikir-pikir kenapa ya gembala? Nggak segampang yang Udah dikasih terlihat. tanggung jawab gitu sih sebetulnya. Iya. Bukan sekedar Kalau gembala. misalnya bawa 20 aja 20-20-nya harus makan, Yes. harus minum, Yes. nggak boleh hilang. Yes. Jadi Kandang. harus pulang kandang. Yes. Kalau ada yang lari kejar gitu kan, nggak Nggak bisa it's pulang. not that Udah easy dikasih gitu ya. tanggung jawab di usia 12 tahun. Kemudian umur 15, kalau Rasulullah mah sudah keluar negeri tuh. Sudah berdagang. Sudah Mm-mm. berdagang. Sudah Harus berdagang. melihat dunia. Ya, magang sama temannya ya. Suku yang lain, bahasa yang lain. Betul suku lain, bahasa lain. Iya. Dan itu dipraktekin lah di Iya, sini. iya, Nah, betul. ini Kalau mestinya di bawah- jadi di satu bawah buku 12 sendiri. tahun ya masih di lingkungan Lagi. Iya, iya. masih iya. di lingkungan rumah, gimana mereka belajar tertib. Kalau yang belajar umur berapa? mandiri. Kalau 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah di rumah. Iya, kita Oke. ajarin mereka mandiri, tertib, merawat diri, gosok gigi, mandi harus sehari 2 kali, mereka harus minum air putih, itu yang kadang Air putih. suka dilupain ya. Ngurusin adiknya ya. Minum air putih sehari 18, kita concern banget untuk itu, Oh, itu di ini ya, wajib di rumah tuh wajib. disiplinkan Iya, untuk minum. kita disiplin. Hidup sehat lah ya.
Jadi kalau lagi nggak ada makanan suruh minum aja gitu. Alhamdulillah belum ada makanan terus selama ini. Alhamdulillah ya. Terima Terus kasih. gimana mereka jaga kesehatan, makan buah, Makan buah, oh itu makan yang penting buah, itu sebetulnya. sayur, harus cuci tangan sebagainya. Makan buah itu by the way ini ya gaya hidup orang menengah ke atas loh sebetulnya, karena ya ngadainnya juga nggak murah ya sebetulnya kan gitu. Kalau Apalagi kita sebetulnya lebih murah buah-buahan, sayuran daripada olahan daging ikan. Itu kan beli ikan harus diolah lagi. ya betul. Kita nggak ngitung minyaknya berapa, bawangnya berapa, sebagainya. Kalau buah Kalau buah Minyaknya udah bisa berapa? langsung dimakan. sudahlah langsung dimakan, cuci aja. Dan mereka mengkonsumsi bioenergi ya, selnya masih hidup kan tuh, Ya, nggak seperti kalau udah Kayak diboyong. pisang aja kan harganya bisa kita ukur lah ya. Mhm. Sebuah pisang Ya, bisa ya, udah ya. langsung makan. sehat banget, luar biasa. Jadi buat saya yang anaknya 5 nih harus bisa belajar beli buah, berarti ya beli buah. Ya di Oke. rumah tuh pertama makan buah. Kalau belum makan buah belum boleh makan yang lain. Belum boleh makan yang lain sebelum. Oh itu juga sunnah Nabi itu. Iya, Ya jadi kan, kita makan. begitu. Nah, karena kan ini kita kayak tadi ya kita udah sunnah Nabi. Nah, ketika mereka misalkan di sekolah, Mm-mm. nah lingkungan sekolah nggak ngajarin seperti yang kita ajarin. Lingkungan sekolah, misalkan kalau di keluarga kita makan mie itu sebulan sekali. Sebulan sekali boleh. Dibolehin makan Oke. mie instan itu sebulan sekali. Nah, ketika dia bergaul di lingkungan Sekolah. lingkungan Ya kan sekolah, bisa ada full day tuh, kebayang ya, dia harus makan. iya, dia ada temennya yang makan bekal sarapannya makan mie-nya tiap hari. Hmm. Ketika kita kasih tahu, anak saya bilang, wah, anak itu boleh sama ibunya makan Jadi mie excuse. setiap hari gitu kan. Nah itu saya nggak suka. Ya, ya, Maksudnya, ya. jadi kita tuh komunikasi ke anak yang ada berdebat terus. Ya. Kalau sekarang kualitas pertemuan kita ke anak itu betul-betul kita nyapa dia Mhm. dalam kondisi happy gitu. Jadi Hmm. ketemunya sebentar doang, yang penting berkualitas. Tapi kalau udah ketemunya kita sebentar, yang ada kita debat mulu sama anak, terus juga anak komunikasinya minta terus ke kita, Ya. Mi mau ini, Mi mau ini, mau itu. Hmm. Kan Iya, kalau ini kebayang. anak-anak mau sesuatu dia harus buat proposal. Proposal, Iya. oke. Mau minta sepatu, Hmm. saya suruh buat proposal. Kenapa kamu minta sepatu? Apa Hmm. alasannya? Nulis, Nulis. tertulis gitu ya. Wow. Yang ada Sesuatu ada. banget. Kalau dibilang Ah. rusak nih yang ada, betulin. Biar mereka berpikir, berusaha. Sebetulnya Iya, itu yang iya. kita mau ajarin. Hmm. Nah, berpikir, berusaha. Sebenarnya kadang-kadang cuman kotor aja, kalau dicuci kayak baru lagi kan. Yes, atau Kadang-kadang. cuman ini kita kasih tahu aja pakai magnetik. Bisa kok itu pakai magnetik. misalnya. Atau dilem. Nah, bukannya kita nggak sayang sama anak, nggak kita beliin, nggak. Kita ngajarin bagaimana mereka berpikir kritis gitu. Oke. Sekarang gimana Ibu ngondisiin anak yang banyak ini, apakah yang pertama ngajarin yang kedua ngajarin yang ketiga gitu, atau seperti apa mengelolanya, memanagenya? Kalau anak usia 14 tahun ke atas biasanya udah mandiri. Mandiri. Terus juga kalau dia disuruh ngajarin adiknya full juga biasanya udah nggak mau ya. Dia udah punya kesibukan sendiri. Nah, biasanya kita kalau usia 12 tahun ke bawah itu ya tadi ya kita ajarinnya mandiri, belajar mereka beres-beres rumah, bagian buka jendela, matiin lampu kalau pagi siapa. Dari 10 orang ini ada 3 kelompok sebenarnya. Oke. Oh, dibagi 3 kelompok. Yes. Iya, dibagi tiga. otomatis mereka bikin kelompok sendiri. Oh, karena banyak tugasnya jadi Karena mereka usia, gitu. Usia. karena usia kan. Kayak misalkan yang besar ini, berarti kan Mereka ada 3 perempuan-perempuan kelompok, kan. mereka bertiga terus. Nah, yang perempuan ini Ya, ya mereka berkelompok. ya. Baju gantian, jilbab kadang gantian, Di gitu antara kan. mereka. Di antara mereka nih. Oh ya. Nah, terus anak laki saya kan ada 4. Hmm. 4 ini kan juga berurut ya. Ya. Nah, 4 ini berkelompok, Seumuran. Seumuran. Mereka main Oh, game, iya ya. main
apa, Iya main. main sepeda dan sebagainya, ini selalu berempat. Jadi kalau ada yang ganggu gitu, misalkan ada tetangga atau mereka berantem satu sama tetangga yang lain, udah tetangga juga takut. Gitu. Kenapa dek? Kenapa kamu nangis? Oh ini apa? Yuk kita pananin yuk. Jadi saling menjaga nih. Jadi yang empat laki-laki. Yang laki-laki berempat. Yes, yang laki-laki ini yang berurutan. Perempuan bertiga, sisanya yang kecil-kecil satu kelompok. Yes. Kelompok bermain masing-masing. Kalau yang tiga ini kan ya masih kecil, mereka bermain. Ya jadi masih ada main tiga kelompok masak-masakan. bermain yang Tiga kelompok bermain, menarik. ya, berdasarkan Sebenarnya saya rasa Berdasarkan usia. empat kelompok bermain. Kan ibu bapaknya main main mainan Main sendiri. berdua. Main berdua. saat. Jadi mereka saling ngajarin sih, misalnya yang kecil-kecil nih. Iya. Kalau punya anak satu mungkin harus nungguin anaknya ngajak main gitu kan. Iya. Karena ini yang kecil perempuan di bawah 3, ya udah mereka main. Tinggal bilang ke kakaknya, Kak ajak main adek. Udah. Mereka bermain yang bertiga. Mbaknya mah ngawasin aja. Oke. Mbaknya ngawasin. Kalau ibu bermobilisasi nih Pak Ceri mau ke luar kota atau naik mobil, mobil seperti apa? Harus dua kah? Atau Enggak, selama ini cukup satu. Masih cukup muat satu? sih ya. Masih muat satu ya? Kecil-kecil masih Oh, bisa iya. dibantu. Yang Masih yang bisa 7 seat, digolong. yang 7 seat. 3 row ya? Iya, yang 3 row. 3 row. heeh. Ya kan, yang besar bisa mangku adiknya yang kecil. Oke, iya benar Masih benar. masih satu mobil. Entah kalau satu lagi keluar saya nggak tahu nih. Satu lagi keluar. Satu lagi keluar, bayi yang baru lahirnya mesti satu kursi sendiri tuh. Dan anak-anak juga masih tidurnya ngumpul. Mungkin biasanya orang tua akan Nina boboin anaknya gitu ya, bacain dongeng segala macam. Ini anak saya masih ngumpul, jadi sebelum tidur ya mereka saling cerita aja. Kan biasanya harus dibacain dongeng biar tidur gitu. Ini enggak. Gitu Pak Ceri bilang, ayo tidur udah malam gitu ya. Ya. Program apa aja yang ibu siapin di rumah? Mereka gimana caranya biar bisa baca, tulis dan menghitung? Kalau pelajaran utama sih yang kita siapin tadi ya mereka kemandirian, jadi belajar di rumah gimana mereka mandiri. Yang ditanya tulis hitungnya. Iya itu. Terus yang kedua untuk ngaji itu setiap hari dari Senin sampai Jumat. Kita panggil guru. Ada kelas ngaji. Ada kelas ngaji Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat kita manggil guru. Terus di satu hari itu belajar matematika. Dan itu mereka yang minta. Oke, iya. Ini karena udah cukup ya usianya untuk belajar, mereka minta. Sekitar umur berapa tuh? Berarti ya umur 8 tahunan. 8 tahunan. Ini mau belajar hitung. Nah, hitungan juga saya udah kondisiin gurunya. Jadi ajarin aja kali, bagi, tambah kurang. Kali, bagi, tambah kurang. Iya. Sampai ngotok deh tuh dia perkaliannya, bagi kurangnya dari sampai ngotok. Terus baca juga sama, baca. Biasanya anak-anak saya karena usia 7 tahun ya, jadi kan udah siap. Udah kognitif ya. Untuk menerima pelajaran baca. Diajarin sebentar, mereka udah langsung mandiri. Saking mandirinya baca teks lagu. Kakaknya kan, misalnya kakaknya nyetel lagu nih, ada teks ada teks lagu, dia belajar bacanya di situ. Belajar baca. Atau dari TV ya? Iya. Dari apa YouTube kali ya? YouTube sekarang. Sama Ada TV YouTube channel. Kids kan sekarang ya. Mereka udah nggak nonton TV. Mereka udah nggak nonton TV. Cari sesuai apa yang dia inginkan. Tuh. Mereka nggak nonton. On demand. Untuk pengetahuan juga sama, mereka butuh, mereka cari sendiri. Tapi yang menarik itu tadi disebutkan mereka minta sendiri, artinya itu ketika mereka rasa keingintahuannya udah timbul, belajarnya lebih mudah, lebih siap dianya. Kita nggak ngajarin. Nggak nyuruh kan biasanya susah nyuruh orang sekolah, anak biasa sekolah kan, susah.
bangun tidurnya, Iya. harus mandi dan sebagainya. Anak kadang biasanya protes, ya. anak yang ujian orang tuanya yang ikut Iya, seragam. betul. Kalau ini enggak, karena kondisinya anak yang siap, mereka juga minta karena bahasa Inggris. Nih, Hmm. les bahasa Inggris. Lagi itu Pak Jerry 6 anak ya, 6 anak di pesantrenin di Pare. Hmm. Kampung Ada ya? Inggris, kampung Inggris. Di Kampung- kampung Inggris. Kampung Inggris. 6 bulan. Nah, 6 bulan dasarnya mereka kan udah bisa nih. Hmm. Nah, untuk pengembangan berikutnya mereka belajar sendiri. Oke, gitu Kalau ya. orangnya yang memang hobi, saya ada satu anak yang hobi baca. Hmm. Itu dia konsumsi buku aja 20-an buku kali sebulan. Oh ya. Dan itu buku-buku filsafat, buku-buku bisnis yang dia baca. Dia nggak baca buku Yang drama-drama gitu. Anak 1, 2, 3 nih, anak yang Nomor mana? 3. Yang nomor 3 ya. Nomor 3. Oh, luar biasa ya. Ya, artinya dia kan kebutuhannya beda nih. Padahal Hmm. waktu kursus bahasa Inggris bareng, Yang ketiga itu yang ini, yang yang organnya terbalik. organnya terbalik. Yang ketiga itu Jadi ya, kalau kita punya ya liver yang bagian gedenya di kanan, ya, kalau dia di kiri. Tapi sehat normal aja ya. Beda. normal. Terbalik. Terbalik ya. Jantungnya di kanan. Kalau jantung mah di tengah, Pak. Jantung di tengah, mungkin lambung. Ya, lambung. Bukannya di kiri. Ya, jantung di tengah. Kok jadi belajar? Iya. Dan Tapi- mereka punya perbedaan sih masing-masing Biologi anak. kita berapa sih? Itu masalahnya. Pak Cherry ini salah satu contoh yang sebenarnya ya Nadiem Makarim yang sedang jadi menteri sekarang itu menggalakkan merdeka belajar ya. Yes, kita udah duluan. Ini dari udah 20 duluan, tahun lalu. udah dari generasi bapaknya malahan ya. Jadi sekolah ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu justru yang langsung dipraktekin, yang langsung dijalankan. Jangan terbatas prodi atau program studi atau major apa yang lagi diambil gitu ya. Kan kebanyakan sekarang yang jadi masalah tuh orang nggak pernah nikmati bangku kuliah. iya, tapi udah 42 negara tuh. Coba 42 negara. Kita udah keliling hampir. Yang belum apa Afrika atau Afrika juga semua udah. benua udah. sebuah benua udah. Benua udah, Afrika udah. Ya, tinggal- Ada beberapa negara kan yang belum. Saya rasa Antartika mah belum ya. Antartika belum. Oh, Antartika ya iyalah. Pertama ngapain ya kita di sana? Tapi kayaknya Dia eksperimen apa? aman corona kayaknya di sana. Nah, kita sekarang masuk ke bisnis ya. So Pak, gimana bisnis travel? Yang umroh kita tuh sudah lihat viral banget di internet ya. Ya. Orang yang udah nyampe sana malah pulang lagi gitu. Yang terjadi di Ceria Travel gimana? Ya sama. Sama ya. Semua travel saat ini sedang ya ini kayak tsunami lah ya. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba kita nggak bisa jalan, semua orang takut kemana-mana. Dan Yang udah memang, DP balikin uangnya. pasti reschedule, minta cancel dan sebagainya. Kalau yang udah Bapak bayar kan gimana tuh? Yang Di udah dibayar reschedule. terpaksa di reschedule, nggak mungkin diambil lagi uang. Oh iya sih ya. Nggak bisa juga diambil dari airline. Betul. Nah, airline juga. Jadi mereka harus ngerti aja yang Iya, harusnya Harus di- Betul. Kayak hari ini, besok India ditutup kan? India ditutup besok. Nah, India ditutup, sedangkan kita 2 hari lagi ada grup jalan. Hmm. Nah, kayak gitu tamunya nggak bisa berangkat. Hmm. Jadi tamunya juga nggak bisa cancel. Ya tamunya juga mau ngotot pengen Ya, pergi, ini force major. mau ngotot pengen pergi juga hampir nggak mungkin karena dia Nggak kan mungkin ditutup kan? bukan dianya kan juga khawatir. Sekarang dikasih gratis Di sudah Indianya nggak mau, ditutup. ibaratnya. Gimana? Dikasih gratis jalan ke sana, kok Iya. kita nggak mau. Siapa yang mau gratis jalan ke Wuhan sekarang? Iya, banyak Bapak yang mau nawarin gratis, tapi nggak ada yang mau. Bapak mau Kali deh, sponsorin kali ke Eropa. ya sponsorin deh sama Ceria ya. Ke Italia, Masya Allah itu sampai wah ini saya jadi ingat hadis akhir zaman yang ini loh Pak. Jadi Allah itu ketika Dajjal nanti akan mau turun atau Imam Mahdi sudah mau ada gitu ya, itu tahun
ada 3 tahun yang kekeringan kalau disebutnya. Intinya makan itu susah. Allah menahan makanan itu sepertiga di tahun pertama, 2/3 makanan ditahan di tahun kedua, dan hampir semuanya ditahan di tahun ketiga. Kita kan cuman bisa menafsirkan ya, oh mungkin nanti akan ada kemarau panjang, tapi kemarau juga enggak, hujan masih tuh ya kan. Tapi fakta-faktanya sepertinya ini bisa ditafsirkan ketika faktanya sekarang udah muncul COVID-19 ini. Ternyata karena perekonomian jadi tersendat, bisa jadi orang ekonomi surut ya iya, kebayang orang jadi nggak punya penghasilan. Itulah mungkin yang namanya sepertiga makanan ditahan, tahun depannya 2/3. Tapi ya nggak tahu lah ya, masih rahasia Allah, dan bukan alasan untuk jadi nggak ikhtiar juga gitu ya. Bukan alasan tidak semangat. Ya kita nggak tahu. Berusaha senyum. Saya malah ketawa, bukan senyum lagi. Ya mungkin ya kita berharap vaksinnya segera ditemukan dan orangnya mau jual gitu. Kalau jadi barang mahal gitu ya. gitu. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Mudah-mudahan cepat berlalu. Mungkin Karena dikit lagi hajian. Cukup mengkhawatirkan, ini haji jadi nggak ya? Nah iya. Ada ya. So benar-benar ini grafiknya itu eksponensial ya. Dari Ya, terutama yang di luar Cina yang tumbuh pesat virusnya saat virusnya ya. Iya, iya. Kalau di Cina emang sebenarnya udah stuck dia. Oh. Cuman yang di luar Cina naik. Ya, Penularan. ya kan Jadi malah di Cinanya sudah stuck. ya. Iya. Mungkin karena sudah diisolir di. Ya mungkin dia udah temuin itu. Oh gitu ya. Bisa jadi, kita kan nggak tahu kenapa dia bisa stuck, yang lain naik. Ya mudah-mudahan. Wallahualam ya. Wallahualam. Tapi yang jelas bisnis harus jalan. Banyak orang mengkaitkan dengan segala macam konspirasi ya. Kita nggak bahas lah itu di sini, tapi. Jadi ceritanya gimana Bu? Mau bikin vlog anak-anak? Ya, Punya ini ide. ada waktu banyak saya. Tadinya sibuk terus terang. Oh iya ya. Biasa bisa 50 grup, 70 grup sebulan. Kita juga biasa pergi, biasa traveling. pergi. biasanya. Itu Ini berarti- banyak waktu, jadi kita mau Mau menghibur. mau menghibur ya. 50 berapa grup sebulan? 50-an. Bisa 50 kali berapa? Kali 20? Tergantung Yes, 50 musimnya kali ya. 20-an. Berarti Bapak Ibu memberangkatkan 1000-an sebulan? Ya, Sebulan enggak, dan- setahun bisa 5.000-an. Setahun 5.000 ya. Oh itu Ini kan kalau peak tergantung tadinya. ini ya, bulan ya. Bulan apa dulu? Tergantung high Oh, iya, season, iya, low iya, season, iya. liburan sekolah. 5.000 itu 5.000 kalau dibarisin di lapangan penuh juga loh lapangan. Lapangan basket nggak cukup itu. Ya cukup. Berarti Ya, luar sekarang biasa. kan orang suka jalan-jalan. Iya ya betul. Udah Terus jadi sekarang Apalagi gaya milenial hidup. sudah jadi ibu Millennials. kuatnya. Ya impian kuat tahun depan mau kemana? Nggak bisa nih nggak berangkat nih kan. Jangankan ke luar negeri, makan Ya. aja dia foto gitu. Nah, itulah kita sekarang sedang berpikir gimana caranya bisa jalan-jalan, tetap bisa jalan-jalan. Tetap bisa. Ya, siapapun. Apa rencana Bapak nih dalam keadaan kayak gini travel Ya, strateginya? saya sudah buat program keliling 30 kota. Keliling 30 kota lokal? Saya akan kasih sharing terkait gimana sih bisa keliling 42 negara. Oh jadi maksudnya Bapak mau keliling Nggak- roadshow nggak 30 pakai- kota? nggak perlu pakai uang banyak gitu lah. Heeh. Gitu. Kita akan share itu pengalaman saya 10 tahun di bisnis Di travel. travel kepada teman-teman di daerah. Insya Allah tanggal 21 di Medan. Terus kita mulai launching. Oke saya ulang ya. Jadi
Pak Cherry akan roadshow keliling Indonesia, bisa ke 30 kota untuk sharing bagaimana pengalamannya bisa menjelajahi 42 negara Iya, tanpa ngeluarin duit. tanpa ngeluarin duit, malah bisa nggak menghasilkan duit, Iya, malah tambah rezekinya. tambah rezekinya ya. Makin banyak jalan-jalan, makin banyak rezekinya. Itu siapa yang ngadain, Bapak? Iya, Oh. saya keliling, Keliling ya, insya Allah. sip. Nah, buka IG saya kalau mau lihat jadwal-jadwal. Disebutin aja IG-nya apa? Ceriatna Traveler. Ceriatna Traveler. C-nya pakai H ya. C. Charlie Hotel Eco Romeo India Alpha. Terus kalau channel YouTube-nya namanya Sama. Ceriatna Ceriatna Halal Traveler. Oh. Facebook-nya Ceriatna. Ceriatna. Iya. Oh ya, Pak Cherry ini juga dulu memprakarsai grup apa tuh di Facebook tuh? BDR. BDR. Bisnis dari rumah. Bisnis dari rumah. Tahun, ya. Iya. Dari sebenarnya awalnya sekitar tahun 2007 sudah mulai ada komunitas itu. Jadi kita sharing gimana waktu itu bagaimana sih muncul di halaman pertama Google. Oh, Gratis. SEO. Iya. Terus saya ngajar. Ya alhamdulillah ada 100 ribuan. 100 ribuan. Ya, yang apa? Masih follower aktif follower. di isi. Aktif. Di bisnis dari rumah. BDR ya. BDR. Sip. Oke, berarti itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Ceriatna dan Ibu Farida. Kita sudah ngobrol seputar rumahnya, anaknya punya 10 orang anak ya, nggak kalah sama Gen Geledek tuh atau Gen Halilintar. Tapi ibu bapak pernah diundang ke rumahnya Ibu Geni ya? Pernah. Berapa kali juga manajernya datang ke sini. Oh ya? Kita juga mau ngajakin kolaborasi. Gimana mereka menemukan Pak Cherry? Mungkin di online ya. Mereka kan butuh jalan-jalan. Mereka Ceria, dia nyari dimanapun. Siapa Oh pun, gitu. mau ke sini, oh kok ceria lagi yang keluar. Oh ini nih enaknya kalau apa tuh search engine optimasinya sudah dikuasain. Tapi sekarang katanya ya itu di segmen lain lah ya, kita bicara tentang internet marketing. Anak-anaknya Pak Cherry mau pada ngevlog, so nantikan kemunculannya di Periodenya. internetnya. Insya Allah ya. Lucu-lucu. Terima kasih banyak Pak Cherry. Sama-sama Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.